merenungkan firman Tuhan. Kita akan mau merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bahagian kita pada kesempatan ini. Firman Tuhan saya telah pilih dari kitab Yesaya 41 ayat 10, namun sebelumnya itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami diperkenankan oleh Tuhan bangun dan memasuki hari yang baru. Terima kasih Tuhan nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan menyerahkan kehidupan kami sebelum kami memulai aktivitas kami dan bahkan ya Tuhan sebelum kami jauh lebih lagi untuk beraktivitas. Kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong hamba dalam menyampaikannya. Roh Kudus-Mu kiranya menolong setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu dalam mendengarkan, sehingga kami sekalian boleh terberkati lewat firman-Mu. Firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, namun akan membawa pembaharuan di dalam hidup kami, akan membawa pencerahan yang baru bagi kami, menjadi berkat dan kekuatan rohani bagi kami. Sebab itu berkaryalah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Baik hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan, kami sekalian diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembali saya menyapa kita Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Baik, kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan saya telah pilih dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Ya, tema yang akan kita renungkan adalah tema yang memang sudah dipersiapkan oleh pengurus, yaitu kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dan itulah yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya saya sedikit mau sampaikan pendahuluan bahwa kemarin pagi kita belajar firman Tuhan dari kitab Sefanya 3 ayat 17. Sesungguhnya ayat firman Tuhan ini jauh-jauh hari saya sudah siapkan. Tetapi setelah saya masuk di dalam grup kemarin mendengar firman Tuhan, saya kemudian beralih dan merubah karena secara tuntas Bapak sudah menyampaikan firman Tuhan kemarin, dan sesungguhnya sih ada berkatnya ya, ada berkat barunya ketika kita ulang belajar firman Tuhan. Tetapi kemudian saya belajar lagi firman Tuhan yang saya telah pilih dari kitab Yesaya ini, dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini. Dan itu yang akan menjadi perenungan kita bersama pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan akan belajar firman Tuhan, bahwa kitab Yesaya 41 ini itu merupakan bagian nubuat penghiburan bagi umat Israel yang sedang berada dalam sebuah ancaman yang berat dari bangsa-bangsa yang besar dan lebih besar jumlahnya, lebih luas, yaitu bangsa Babel atau khususnya Babilonia pada waktu itu. Nah, dalam situasi di mana umat Tuhan pada waktu itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan lalu datang dan berfirman kepada umatnya bahwa Tuhan sendirilah yang berkuasa atas segala bangsa, dan Tuhan sendirilah yang akan tetap memegang kendali hingga akhirnya bangsa pilihannya sendiri atau umatnya sendiri akan memperoleh kemenangan. Khususnya di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan ini merupakan janji Allah sendiri kepada umatnya bahwa Allah sendirilah yang akan hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi penolong, untuk menjadi penopang bagi umatnya, sehingga mereka tidak perlu takut dan bimbang dalam kehidupan mereka. Sebab itu kita akan melihat tentang tindakan Allah hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Sesuai dengan pembacaan kita pada kesempatan ini, kita akan lihat bagian pertama,
bahwa Allah hadir untuk menyertai. Allah hadir untuk menyertai. Itulah karya Allah di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Nah, secara harfiah menyertai itu berarti bahwa bersama dengan aku, kamu dan aku bersama-sama. Namun ini bukan sekedar menemani saja, ya. Tidak seperti orang yang mungkin sedang duduk bersama-sama menjadi teman atau berjalan dalam satu waktu bersama-sama, tidak. Tetapi ini menunjukkan kepada kehadiran yang sifatnya aktif untuk memberikan topangan, memberikan dukungan. Nah, dalam konteks di mana Allah berfirman bahwa aku menyertai engkau, itu sama dengan Allah hadir di sisi umatnya, ya, bukan hanya hadir duduk tanpa ada kegiatan atau secara pasif, tetapi sesungguhnya Allah hadir bersama dengan kuasanya, hadir untuk memberikan perlindungan, hadir untuk memberikan dukungan yang aktif kepada umatnya. Jadi Allah hadir untuk menyertai umatnya, itu berarti bahwa secara aktif Allah berada di sisi umatnya untuk memberikan topangan, memberikan dukungan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Nah, Tuhan telah berfirman bagi bangsa Israel dan bahkan bagi kita sekalian, Dia telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, aku sekali-kali tidak akan melupakan umatku, atau Dia tidak meninggalkan setiap umat-umatnya, tetapi Dia hadir bersama dalam segala situasi, terutama dalam keadaan di mana umatnya sedang merasakan ketakutan, sedang dalam suasana bimbang. Takut adalah reaksi umat ketika sedang menghadapi bahaya, menghadapi ketidakpastian, menghadapi ancaman, seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu, takut menghadapi bangsa-bangsa yang lebih besar. Dan kemudian bagaimana dengan bimbang? Bimbang berarti bahwa hati yang goyah atau ragu akan hasil akhirnya, ya. Nah, di situasi takutlah, di situasi bimbanglah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu, Allah hadir untuk memberikan kekuatan dengan firman-Nya, jangan takut, jangan bimbang. Jadi janji penyertaan Tuhan tentunya tidak dirasakan atau tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu di zaman Yesaya. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, juga dalam kitab Perjanjian Baru, sangat nyata ada banyak kisah di mana Tuhan hadir untuk menyertai umatnya pada waktu itu. Mungkin kita ambil contoh saja, contoh yang mungkin susah untuk kita lupakan, bahwasanya ketika bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mereka berjalan begitu lama, begitu jauh, tetapi Allah hadir untuk menyertai Musa, Yosua, Harun sebagai pimpinan pada waktu itu, dan bahkan menyertai seluruh umat Tuhan. Contoh yang lain, di mana Allah menyertai Daniel ketika berada di gua singa, sehingga dia keluar dari gua singa itu dalam keadaan selamat, tidak dicengkram oleh singa. Kemudian juga Allah menyertai teman-teman Daniel, ya, ketika mereka dibuang ke perapian, sehingga mereka di sana tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Dan bahkan ketika mereka keluar, sekalipun mereka tidak akan berbau api dan bahkan tidak ada luka di antara mereka. Pun di dalam perjanjian baru, bahwa Allah menyertai rasul-rasulnya di dalam pekabaran Injil, sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap bersuka cita, sekalipun mereka menghadapi tantangan yang begitu berat, mereka tetap setia sampai akhir kehidupan mereka. Ini juga menjadi perenungan bagi kita sekalian di zaman now, bukan hanya di zaman Yesaya atau zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, tetapi di kita umat Tuhan di zaman now ini, saya yakin Allah tetap hadir untuk menyertai kita dalam segala musim kehidupan kita. Pujian kita tadi sangat cocok dengan firman Tuhan ini. Pujian tadi mengingatkan kepada kita bahwa
Musim hidup kita itu selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu senantiasa berlaku di dalam segala musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah makna kehadiran Tuhan bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya, bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita, Allah menyertai kita sekalian di dalam kehidupan kita. Yang kedua, berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan atau yang saya bacakan tadi, kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu Allah hadir untuk meneguhkan. Allah hadir untuk meneguhkan. Arti dasar dari kata meneguhkan itu berarti menjadikan kuat, menjadikan teguh, menjadikan berani, menjadikan kokoh, atau menguatkan hati. Nah, di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini bermakna Allah akan membuat umatnya menjadi kuat, menjadi berani, bukan hanya sekedar diberikan kekuatan fisik, tetapi lebih-lebih memberikan kekuatan atau meneguhkan secara mental, meneguhkan secara rohani. Jadi ketika Allah berfirman, aku meneguhkan engkau, itu berarti bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kekuatan batin untuk menghadapi rasa takut dalam kehidupan umatnya. Kemudian Allah meneguhkan itu juga berarti bahwa Dia sedang membuat seseorang teguh atau mantap dalam iman. Dan juga berarti bahwa Allah menanamkan keberanian untuk melangkah meskipun dalam situasi sulit. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu dalam kehidupan kita bersama-sama, kita pernah berada di situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tentu kita pernah berada di situasi takut menghadapi ancaman, takut menghadapi bahaya. Kita pernah berada di situasi di mana kita merasa lemah secara iman. Ya harus kita akui ya. Dan kemudian juga kita pernah berada di situasi di mana kita tidak berani melangkah dalam situasi yang sulit. Namun puji syukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan bahwa Dia selalu mau hadir untuk meneguhkan kita, untuk memberikan kekuatan, untuk membuat kita berani, kokoh, teguh hati di dalam menghadapi situasi yang Tuhan izinkan. Dia itu tidak hanya sekedar memberikan semangat dalam menjalani kehidupan kita ini, tetapi Dia itu adalah Tuhan yang secara aktif menanamkan keberanian dan kekuatan dalam diri kita, memberikan kekuatan baik secara fisik, secara mental, secara rohani, sehingga kita sanggup dan bertahan bahkan sampai memperoleh kemenangan atas setiap tantangan kehidupan kita. Yang ketiga, Allah hadir dan memberikan pertolongan bagi kita. Kehadirannya itu bagi kita. Bagian yang ketiga yaitu Allah hadir untuk menolong. Sesuai dengan firman yang sudah kita baca pada saat ini, ya. Menolong dalam bahasa Ibrani yaitu azar, berarti bahwa membantu, memberikan pertolongan, memberikan dukungan, atau memperkuat. Jadi Allah hadir untuk menolong umatnya tidak sebatas mengulurkan tangan saat seseorang mau hampir jatuh, tetapi menjadi penopang yang aktif, yang memberikan pertolongan sehingga tidak jatuh sama sekali. Puji Tuhan, luar biasa ya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering ketika kita, seperti yang saya sudah katakan tadi, merasa lemah, mungkin kita sudah merasa hendak jatuh, tergeletak, tetapi kenyataannya kita tidak mengalami itu. Karena Allah begitu setia, hadir di kehidupan kita untuk menolong kita. Nah, dalam konteks saya ini, pertolongan ilahi itu bersifat pasti dan tidak bergantung pada kekuatan kita sebagai manusia. Dia yang bertindak menolong kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehingga kita bisa mampu menghadapi kehidupan kita. Allah tidak hanya menyediakan pertolongannya bagi kita, ini yang luar biasa. Allah tidak hanya menyediakan pertolongannya bagi kita, tetapi Dia pribadinya sendirilah yang hadir dan aktif menolong kita. Ya, ini yang menjadi perenungan kita bersama-sama. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita, menolong kita dalam segala situasi kehidupan kita. Luar biasa kasihnya bagi kita siang, malam,
Tak pernah habis-habisnya Dia menolong kita dalam kehidupan kita. Dan menolong di sini mencakup beberapa hal, di antaranya itu pertolongan dalam arti perlindungan dari ancaman, pertolongan dalam arti memberikan kekuatan di saat kita lemah, pertolongan dalam arti mengarahkan jalan kita agar kita tetap berada di jalur yang benar. Bapak Ibu, firman Tuhan yang mungkin sering kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa setiap umat manusia terkadang mengambil jalannya sendiri. Kadang-kadang langkah yang ditempuh itu sudah dianggap baik, ya, menempuh jalannya sendiri, tetapi kenyataannya di ujung-ujungnya itu adalah maut, ya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Dia selalu mau mengarahkan jalannya kita supaya kita tetap berada di rel kebenaran firman Tuhan, berada di jalur yang benar dalam kehidupan kita. Kata menolong ini mengandung kesan bahwa Allah menjadi sekutu kita di tengah-tengah pergumulan kita. Puji syukur, kita tidak dibiarkan sendiri di tengah-tengah pergumulan kita. Tapi Dia itu Allah yang betul-betul terbukti pertolongannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 2, bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Luar biasa. Di kitab Yesaya 41 ayat 10 ini, Allah menegaskan bahwa pertolongannya itu bukan sebatas teori, tetapi betul-betul menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan umatnya. Luar biasa. Pertolongan Tuhan itu mencakup aspek kehidupan rohani kita, emosional kita, menyangkut fisik, bahkan pertolongannya juga menyangkut perekonomian dan lain-lain sebagainya. Pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga secara sadar kita dapat mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya yang baik pada pemandangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia yang lemah, sekalipun roh penurut tapi daging lemah, terkadang kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Dia siap menolong kita, mengarahkan jalannya hidup kita ke jalan yang benar. Yang terakhir, tindakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu nyata melalui Allah hadir untuk memegang. Allah hadir untuk memegang kita. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa aku akan memegang kau dengan tangan. Dia menopang kita dengan tangan. Ini berasal dari bahasa Ibrani samak yang berarti Allah menopang, memegang erat, dan menahan agar tidak jatuh. Jadi dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 ini adalah janji Tuhan kepada umatnya yang sedang dalam keadaan lemah, yang sedang dalam keadaan takut. Maka Allah datang dengan firman-Nya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa maksud ini? Apa makna dari ungkapan atau dari firman Tuhan ini? Ini bermakna bahwa tindakan aktif Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga bukan sekedar melihat kita dan membiarkan kita, tapi sesungguhnya Allah menopang kita agar kita bisa berdiri teguh dalam segala pencobaan. Dalam hidup kita, mungkin hari ini kita lepas dari pencobaan, tapi besok kita diperhadapkan dengan cobaan. Melalui cobaan yang timbul atau yang muncul dari diri kita sendiri, melalui cobaan melalui karier kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, cobaan melalui orang-orang terdekat dengan kita, cobaan melalui apapun itu, sering diperhadapkan dalam kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan bahwa di tengah cobaan itu Ia memegang erat kita, menolong kita dalam kehidupan kita, menopang kita. Kemudian bahwa Allah memegang kita sampai kita diberikan kemenangan, itu mengandung arti jaminan keamanan. Tuhan memberikan jaminan keamanan bagi kita. Sama seperti seorang ayah yang memegang erat tangan anaknya, atau seorang ibu yang memegang tangan anaknya sehingga tidak jatuh. Demikianlah Tuhan memastikan kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan kekuatan, tidak kehilangan keamanan. Tapi Dia itu tetap menjaga kita supaya kita ada dalam lindungannya sehingga kita merasa aman.
Dan ini juga mengandung arti kemenangan yang pasti. Luar biasa ya, dikatakan bahwa tangan kananku. Ini sering melambangkan kuasa atau otoritas dan kemenangan dalam Alkitab, yaitu dengan tangan kanan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Dia menjaminkan kepastian kemenangan bagi kita kalau kita sungguh-sungguh berserah diri kepadanya. Dia adalah Tuhan kita, pemegang kendali dalam kehidupan kita, yang memegang erat tangan kita, yang menopang kita sampai kita memperoleh kemenangan. Ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita bahwa tentu sudah ada banyak keberhasilan atau kemenangan yang kita peroleh, yang kita nikmati dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, anak-anak kita, telah diberkati Tuhan luar biasa, diberikan keberhasilan, diberikan kemenangan-kemenangan. Nah, tentu saja bahwa itu boleh terjadi hanya karena Allah yang memegang kita dengan tangan kanannya. Luar biasa Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah merasa goyah secara iman, tetapi Tuhan senantiasa mendorong kita lebih jauh. Dia tetap memegang kita. Secara langsung dia memberikan kekuatan, dia menjaga langkah kita sampai pada tujuan. Allah mengatakan bahwa aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, tangan kanannya itu melambangkan kekuatan, kehormatan, dan kuasa. Sementara membawa kemenangan itu menunjuk kepada hasil akhir adalah sebuah kemenangan, jaminan Tuhan, bukan sekedar kita bertahan hidup saja, tetapi sampai pada akhirnya kita diberikan sebuah keberhasilan. Sungguh luar biasa. Sebab itu menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bahwa dalam tekanan kehidupan, ketika kita mungkin menghadapinya atau menghadapi masalah keuangan, kesehatan, keluarga, mari kita kembali ingat firman Tuhan ini, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia menyertai kita, Dia menolong kita, meneguhkan kita, memegang erat kita. Demikian pun di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan karir, dalam kehidupan pelayanan kita. Mungkin kita pernah merasa gagal, merasa takut, merasa menghadapi penolakan, ya. Mari kita kembali ingat firman Tuhan ini, bahwa keberhasilan kita dalam pelayanan itu ditopang sepenuhnya oleh kuasa Tuhan. Bukan karena memang kita sudah terbiasa dalam pelayanan, bukan karena pengalaman pelayanan kita itu sudah banyak, bukan karena pengetahuan kita terhadap firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak, tetapi itu semata-mata karena Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menolong kita. Bukan karena banyaknya relasi kita dalam kehidupan kita, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan rohani kita, ayat firman Tuhan ini memberikan jaminan bagi kita bahwa Tuhan sendirilah yang memegang kita, yang menolong kita, yang menyertai kita. Dan sebagai kesimpulan bahwa dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini, itu adalah janji Tuhan dalam mengatasi rasa takut kita, dalam mengatasi keraguan kita. Allah hadir untuk melakukan berbagai macam tindakan, yaitu menyertai, meneguhkan, menolong, dan memegang kita. Kemenangan kita bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semata-mata karena penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini, tentang kehadiran-Mu sebagai pahlawan di dalam kehidupan kami yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa bahwa Engkau selalu hadir di kehidupan kami untuk menyertai kami, untuk meneguhkan kami, untuk menolong kami, bahkan untuk memegang erat tangan kami sampai kami memperoleh keberhasilan, memperoleh kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami sekalian lewat firman-Mu Tuhan, sehingga di kehidupan kami sungguh-sungguh memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Allah sumber segalanya yang terbaik dalam kehidupan kami, sumber pertolongan bagi kami. Ketika kami merasa takut, ketika kami merasa bimbang, Engkaulah sumber kemenangan kami yang akan menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.